one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Raha, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia tahun 2020. Kali ini saya akan membahas sebuah materi untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Sastra yang berjudul Sejarah Sastra periode 1900 sampai dengan 1933. Sejarah sastra periode tahun 1900 sampai dengan 1933. Yang pertama, bacaan liar dan komisi Volkslitteratur Balai Pustaka. Istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik berupa novel, roman, puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Pada waktu itu pemerintah merasa khawatir terhadap bacaan berupa surat kabar dan surat kabar maupun himbuan isinya seringkali provokatif, menyerang pemerintah kolonial. 1. Mengejar aturan-aturan pemerintah dan menyerang pejabat pemerintah. Maka bacaan-bacaan tersebut dianggap telah melanggar kekuasaan kolonial dan mengganggu ketertiban. Permulaan bisa diidentifikasi bahwa bacaan liar atau karya sastra yang disebut liar salah satunya termasuk untuk mendidik kaum kromo. Bacaan-bacaan yang disusun oleh para pemimpin pergerakan di atas dapat dikategorikan sebagai bacaan politik. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Oleh spektrum revolusioner dan radikal dari kaum pergerakan, bacaan diisi pesan tentang zaman setelah perubahan dan penindasan kekuasaan kolonialisme. Pada dasarnya, tujuan dari penerbitan didirikan adalah agar pesan-pesan tersebut dapat mengajak rakyat kaum kromo melawan penjajahan, menyebarkan dan mengajarkan sosialisme, menghapus hubungan-hubungan sosial lama yang telah usang yang tetap dipertahankan oleh kekuasaan kolonial, seperti aturan sebat jongkok ketika bertemu atas dengan pejabat atas pembesaran kolonial, melawan dominasi penerbitan barang cetakan yang diproduksi oleh Balai Pustaka. Penerbitan Balai Pustaka memiliki tujuan. Yang pertama, secara umum bertujuan untuk memperkenalkan salah satu bentuk karya sastra massa, Balai Pustaka, yang ditulis dengan bahasa dan huruf daerah pada masa sekarang, tidak diketahui lagi dalam khazanah sastra Indonesia. Yang kedua, secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mentranskripsi secara teoritis dapat dikatakan banyak masalah yang dapat diungkapkan dari Balai Pustaka, antara lain visi dan misi. 1. Program kerja para tokoh, kebijakan relasi, pengarang, distribusi, dan produksi. Semacam itu dapat dijadikan pengkajian sejarah mikro yang pasti relevan dengan sejarah makro sastra Indonesia, ditambah dengan pengkajian berbagai gejala yang berkembang di sekitarnya. Pastilah memperluas wawasan pengetahuan masyarakat. Kemudian berkembang pendapat bahwa Balai Pustaka ternyata bukan satu-satunya penyajian pada tahun 1920-an membuka tradisi sastra modern atau justru dilupakan saja karena bergejala kolonial. Kedua, sejak sejarah sastra oleh Muhammad Yamin di zaman penjajahan. Yamin tersebut segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah tinggi. Lewat pendidikan itulah Yamin sempat menyerang kesetaraan asing, khususnya kesetaraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi di sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual, sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menulis puisi dan lakon yang berlatar belakang sejarah sastra, menerjemahkan sejumlah karya asing. Kedua, oleh Rustam Effendi. Dia bekerja menjadi guru, tapi tak lama kemudian terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya suatu peristiwa pada tahun 1926 sampai dengan 1927, yaitu memberontakkan PKI di Sumeneb gagal akibat ditumpas polisi Belanda dan Kolonial. Dia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Hingga setelah Perang II, dia bekerja di sana. Bahkan dia pernah mewakili suatu partai politik dan duduk sebagai anggota parlemen. Yang sudah diterbit Bebasari pada tahun 1924, sebuah drama bertajuk. Buku ini dianggap sebagai drama pertama di dalam sejarah sastra Indonesia modern yang pernah ditulis, bahkan dalam bentuk sajak dan petikan permenungan pada tahun 1926. Kumpulan puisi. Sejumlah puisinya ada dalam antologi Pujangga Baru, prosa dan puisi. Yang ketiga, Balai Pustaka dan teman-temannya.
Roman Azab dan Sengsara Buah Tangan Miraris Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Soalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya. Terdapat pula dalam roman lain terbitan Balai Pustaka, misalnya roman berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan pada tahun 1926, Buah Tangan Kejora, Pertemuan pada tahun 1927, Buah Tangan Abang Super Penghujan, Salah Pilih pada tahun 1928, Karang Sultan Iskandar, Cinta yang Membawa Maut pada tahun 1926, karangan Abud Argel dan Nulis Iskandar. Yang keempat, Sejarah Sastra oleh Sanusi Pane pada tahun 1995 sampai dengan 1968. Sanusi Pane, sastrawan Indonesia Angkatan Pujangga Baru 1929 sampai dengan 1930. Ia mengunjungi India. Kunjungan ke India ini sangat mewarnai pandangan kesusastraannya. Karya-karya yang terkenal diantaranya yang pertama, Pancaran Cinta dan Prosa Bernama pada tahun 1926. Yang kedua, Puspa Mega dan Kumpulan Saja pada tahun 1927. Yang ketiga, Air Langga Drama dalam Bahasa Belanda pada tahun 1928. Yang keempat, Drama dalam Bahasa Belanda pada tahun 1929. Yang kelima, Madah Kelana dan Kumpulan Saja yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1931. Yang keenam, Naskah Drama Kertajaya pada tahun 1932. Yang ketujuh, Naskah Drama Satyakala di Majapahit pada tahun 1933. Yang kedelapan, Naskah Drama Manusia Baru yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1940. Di antara kedua pihak berhak menikmati pihak lainnya. Oleh karena demikian, berarti bahwa kita menghormati jiwa suatu bangsa yang sedang menunjukkan sikap. Terima kasih.